Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bayangkan bahwa sebuah perusahaan yang setiap tahun melaporkan laporan keberlanjutan namun tetap gagal dalam memperbaiki dampak lingkungan dan masyarakatnya, sehingga seringkali memicu pertanyaan apakah pelaporan yang semakin banyak dilakukan ini benar-benar dapat memberikan peningkatan kinerja keberlanjutan. Nah, dalam makalah ini saya akan mengusulkan sebuah kerangka kerja baru peningkatan kinerja keberlanjutan secara substantif dengan menghubungkan tata kelola etis, kualitas pelaporan, dan assurance untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi sebuah formalitas, namun memang dapat memberikan dampak yang terukur. Mengapa hal ini penting? Karena laporan keberlanjutan dalam beberapa dekade terakhir sudah menjadi praktik yang semakin umum terjadi, terutama setelah adanya regulasi yang bersifat mandatori seperti IFRS S1 dan S2. Di Indonesia sendiri sudah tampak peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan informasi keberlanjutan sejak meluncurnya POJK 51 di tahun 2017. Dan di dalam 3 tahun terakhir juga sudah tampak ada peningkatan yang signifikan jumlah perusahaan yang melaporkan informasi tersebut. Namun hal ini juga diikuti dengan data peningkatan jumlah limbah yang diproduksi hasil dari industri dengan berbagai jenis limbah yang bermacam. Hal ini akan memicu decoupling, artinya laporan keberlanjutan tidak benar-benar dapat memberikan penekanan atau pengurangan dalam jumlah limbah yang akhirnya dihasilkan. Nah, penelitian ini akan mengusulkan kerangka kerja baru yaitu Sustainability Accountability Learning Cycle atau SALC dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Organizational Learning Theory untuk menjelaskan bagaimana organisasi dapat terus memberikan perbaikan pada kinerja keberlanjutan melalui pelaporan keberlanjutannya dengan menekankan akuntabilitas pelaporan melalui pengawasan eksternal dan komitmen organisasi jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sintesis dengan teori utama Organizational Learning Theory dan beberapa teori pendukung lainnya. Bagaimana cara kerjanya? Awalnya, laporan keberlanjutan berasal dari tekanan pemangku kepentingan dan regulasi yang bersifat mandatori sebagaimana dijelaskan dalam institutional theory. Namun pelaporan ini seringkali digunakan sebagai alat legitimasi perusahaan sehingga dibutuhkannya ada audit laporan keberlanjutan untuk meredam masalah agensi tersebut, sehingga masukan dari audit ini dapat menjadi perbaikan dalam praktik keberlanjutan. Namun hal ini juga tidak otomatis, perusahaan tetap harus dapat menjalankan tata kelola yang etis untuk dapat menginternalisasi masukan tersebut dan memiliki kemampuan dalam melaksanakannya, sehingga perbaikan ini dapat kemudian dilaporkan dan laporan ini dapat menjadi perbaikan kembali, sehingga seterusnya seperti itu. Sekian makalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.